Oke, selamat datang di video Lembaga Papino Education Center. Video ini adalah video mengenai bagaimana mencari ide bisnis online yang terbaik untuk Anda. Jadi kita mulai dari ide bisnis dulu. Ya, banyak orang yang ingin berbisnis tapi takut gagal, ataupun dia ingin berbisnis tapi pertama dia takut karena tidak punya modal, ya, ataupun tak punya uang, makanya saya tidak berbisnis, ya. Jadi orang berbisnis itu bukan hanya uang, tapi yang dimulai adalah idenya apa bisnis yang akan mau dibuat, ya. Kemudian selanjutnya setelah karena modal tidak ada, yang kedua kebanyakan mereka tidak tahu bisnis apa yang ingin mereka jalankan, sehingga mereka kebanyakan takut berbisnis atau berwirausaha. Jadi untuk selanjutnya, sebenarnya untuk mencari ide bisnis itu enggak usah jauh-jauh, ya. Jawabannya bukan di luar, tapi jawabannya ada di dalam diri Anda sendiri, ya. Jadi tanyalah pada diri Anda sendiri. Anda sendiri mungkin sebenarnya sudah tahu bisnis apa yang ingin Anda mulai, tapi Anda tidak tahu apakah ide bisnisnya bagus atau bisa dimulai untuk pemula. Kemudian Anda takut bersaing dan bertanya, apakah saya bisa sukses untuk menjalankan bisnis ini. Jadi sebelum mempraktekkan bisnisnya ini, Anda sudah mundur duluan, takut duluan. Jadi bagaimana solusinya? Ya, solusinya Anda harap terus dengarkan video kita kali ini. Ya, saya mengharapkan setelah Anda mendengar video ini, Anda sudah bisa menentukan satu ide bisnis yang bagus untuk jalankan. Yang pertama adalah lakukan pemetaan pikiran, ya. Lakukan pemetaan pikiran, kemudian tanyalah apa yang Anda akan jual, produk apa yang akan Anda jual pada saat sekarang, ya. Idenya apa yang akan Anda jual, tanyalah pada diri sendiri. Nah, kemudian jawablah pertanyaan ini, 10 pertanyaan ini. Pertama, bantuan apa yang sering orang lain minta kepada Anda? Harap dijawab. Yang kedua, pelatihan atau kursus apa yang pernah Anda ikuti? Yang ketiga, apa yang sering orang lain puji dari diri Anda? Ya, kepada saudara-saudari, kalau misalnya tidak sempat menjawab, harap diposekan aja, dikasih pause video ini, kemudian dilanjutkan, ya. Yang keempat, apa hal dari diri Anda yang bisa membuat teman-teman Anda kagum? Misalnya Anda mempunyai kelebihan apa sehingga membuat teman-teman Anda kagum. Yang kelima, pencapaian apa yang pernah Anda peroleh? Misalnya pencapaian semasa sekolah, kuliah, atau kerja. Apa yang pencapaian Anda pernah peroleh? Kemudian skill, keterampilan apa yang pernah teman Anda minta untuk diajarin. Nah, itu berarti ada kelebihan Anda, ya. Jadi sekali lagi Anda bisa pause, jawab dulu pertanyaan dari pertama sampai nomor ke-6, dijawab pelan-pelan, tanya sama diri sendiri. Setelah dijawab, setelah selesai, Anda baru kemudian play kembali. Nomor 7, apa kesulitan dalam hidup yang sudah Anda lalui? Misalnya kendalanya apa? Yang ke-8, apa hal berguna yang Anda ketahui tapi tidak diketahui oleh orang banyak? Nah, berarti ada rahasianya. Keterampilan apa, uniknya apa yang Anda ketahui tapi tidak banyak diketahui oleh orang lain? Misalnya resep makanan, ya. Misalnya Anda punya resep makanan yang jarang orang tahu. Nah, itu bisa aja jadi ide bisnis yang bagus. Yang ke-9, apa yang membuat Anda antusias atau semangat di dalam mengerjakan sesuatu? Misalnya Anda suka mengerjakan sesuatu, ya, antusias sehingga Anda jadi lupa waktu, ya. Berarti Anda punya passion, punya hobi di bidang itu. Kemudian yang terakhir, dari bisnis-bisnis orang lain yang pernah Anda temui, apa yang sepertinya yang paling menarik, ya, paling menarik untuk Anda. Jadi Anda tinggal ikuti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, saya harap Anda posisikan dulu video ini, harap dijawab dulu nomor 1 sampai nomor 10. Setelah selesai menjawab, baru di play kembali. Jadi jangan berhenti sampai Anda menemukannya. Bahkan kalau perlu, luangkan waktu sehari penuh untuk menemukan, ya, jawabannya itu. Jadi saya mohon kalau misalnya masih belum, diposisikan aja. Kalau udah, ayo kita lanjut lagi. Biasanya orang
gagal di dalam bisnis atau menemukan ide bisnis itu bagaimana ya. Pertama, mereka uh, menemukan sembarangan ide aja ya, asal terlintas saja idenya, kemudian atau ikut-ikutan dengan ide orang lain langsung dikerjakan ya. Kemudian yang kedua, langsung mulai buka tanpa berpikir panjang, langsung buka toko atau membuat website ya. Kemudian ketiga, langsung jualan. Jadi kalau Anda terburu-buru di dalam menemukan ide bisnis, yakinlah bahwasanya 80% orang yang mulai dengan cara ini akan gagal. Ya, di sini saya akan memberikan contoh bisnis yang laris manis. Contohnya bagaimana? Nah, kita searching dulu di internet. Misalnya, kita sekarang saya sukanya apa? Misalnya saya contoh ya, kita kalau misalnya menemukan ide bisnis, kita cari aja di Google ya, di Google. Misalnya Anda suka jualan gorengan, nah misalnya Anda tulis saja, misalnya saya suka jualan gorengan bagaimana. Nah, jualan gorengan ini kita yang unik atau yang terdekat atau yang paling laris. Nah, kita misalnya mau menemukan ide. Nah, di sini ada beberapa macam gorengan yang udah laris manis. Anda bisa aja ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, misalnya yang gorengan disukai di Jakarta yang paling laris adalah bolu ubi, pisang goreng, cireng, bakwan, tahu isi. Nah, di sini banyak sekali jenis-jenis gorengannya. Misalnya Anda sekarang adalah hobi memasak, misalnya istri Anda atau tetangga Anda, bisa aja Anda memanfaatkan kesempatan ini, atau teman Anda, misalnya dia suka memasak, Anda suruh dia masak, tinggal Anda kerjasama, Anda memasarkan melalui YouTube, melalui handphone, bisa aja ya. Untuk nanti sesi berikutnya saya akan nanti ajarin bagaimana memasarkan produk Anda sehingga bisa laris manis. Pertama dulu, carikan dulu ide jualannya apa. Nah, di sini mau gorengan apa? Kalau bisa perlu gorengan ini ditiru, ada rahasia lagi, resepnya kalau perlu dikasih, cari aja resep gorengan yang paling sukses, semuanya sudah ada di internet, saudara-saudara. Nah, tinggal Anda mencarinya. Nah, itu kan. Nah, Anda tinggal mencari ide bisnis di Google, sudah ada. Nah, selain gorengan apalagi? Nah, masih banyak lagi ide bisnis yang lain, tinggal Anda mencari aja ya. Nah, contohnya apa lagi selain gorengan? Contohnya saya sekarang yang bisnis yang laris manis, misalnya catering. Kalau misalnya anak-anak belum sekolah ya, orang kan butuh makan kan, catering makanan. Nah, catering makanan sehat. Tengok, banyak sekali orang kan misalnya malas berbelanja di pasar, mereka kebanyakan catering. Nah, 5 catering makanan sehat untuk diet. Ya, ini cari aja. Ya, cari aja catering makanan atau untuk anak sekolah, banyak sekali ya. Nah, di sini ada Google Map lagi. Jadi kalau bisa Anda daftarkan usaha Anda di Google Map ya. Kalau nggak bisa, nanti cari aja, searching aja di internet. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kali ini, video tentang menemukan cara ide bisnis. Saya udah menyebutkan beberapa trik-trik bagaimana menemukan ide bisnis. Yang penting jawab dulu pertanyaan tadi, 10 pertanyaan, kemudian carilah ide bisnis Anda di Google, ketiklah satu persatu. Mudah-mudahan dengan video ini Anda sudah bisa menemukan ide bisnis yang bagus untuk Anda. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.